Halo bro, dengan gua Samsi, kali ini gua lagi pengen ngebahas tentang nostalgia game. Jadi game dulu yang pernah gua mainin dan yang berkesan bagi gua sih, yang dulu gua pernah mainin. Jadi gua itu gamer sejak dini ya. Gua seinget gua pertama kali main game itu ketika umur 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahunan lah sekitar segituan. Jadi konsol pertama yang gua pernah punya PS1 dan gua dapetin itu waktu hadiah sunat gua, kalau nggak salah gua disunat itu umur 3 tahun waktu itu, dan dihadiahin PS1 oleh om gua, yang apa, yang abu yang masih tebel gitu, yang pas dibunyi strike ada bunyinya, yang kayak gitulah yang PS1. Nah, gue juga dulu sempat mainin banyak Jimbot gitu, yang Tetris, terus apa lagi ya, ya pokoknya dari Jimbot lah. Gue itu dulu gampang sakit orangnya, terus dirawat. Nah ketika dirawat, bapak gue itu sering banget beliin gue Jimbot gitu. Dan ya sering apa, ganti-ganti Jimbotnya buat ganti game ya. Oh iya, keluarga gue juga dulu sempat buka rental game PS1. Jadi dulu itu keluarga gue buka rental PS1-nya di Saung. Saung itu nggak tuh bahasa Indonesia bukan ya? Kalau misalkan ada yang nggak tahu, nanti gue coba tunjukin deh gambarnya. Saung itu apa? Nah jadi kan waktu rentalnya itu bayarnya pakai koin koin 100 yang warna kuning tuh, kalau misalkan masih pada inget. Nah per berapa menitnya gue lupa waktu itu, cuman ya di rental, karena gue punya rental jadi kan gue sering main tuh. Dan sering mainnya itu waktu di rental kayak game ini apa, yang penghancur stick tuh. Makanya di rental PS gue itu sering banget tuh harus ganti stick tuh, karena ada dua game yang gue inget banget yang ngancurin stick itu. Yang pertama 3 Extreme, yang kedua Bisi Basi. Dan ya mungkin lo juga pada tahu. Jadi yang 3 Extreme ini tuh sebenarnya kayak downhill kalau yang PS2. Cuman gimana ya? Karena bisa dapetin poin, dan dapetin poinnya itu harus ngegaya gitu, dan ngegayanya itu harus mencet-mencet. Jadi pokoknya setiap apa ngeloncat, mencet R1, R2, L1, L2, kotak segitiga, pokoknya digitulah. Kalau bahasa Sundanya itu sering diracak-racak-racak gitu si sticknya. Nah makanya sering rusak. Dan seingat gue itu sebenarnya itu kan utamanya itu balapan. Cuman waktu itu seinget gue ya, jadi balapannya itu udah nggak, jadi bukan masalah lah gitu. Ke satu itu udah gampang. Cuman yang sering dijadiin perlombaannya adalah eh, high score. Jadi harus pa tinggi-tinggi gitu skornya gitu, pa tinggi-tinggi. Gue sama kakak gue sama temen gue yang sering main di situ juga. Nah satu lagi Bisi Basi. Nah kalau Bisi Basi ini itu kayak game yang banyak mini gamenya gitu. Jadi nah si mini gamenya ini, cara menanginnya atau cara mainnya itu ya harus banyak mencet banget tombol. Dan ya yang namanya gimana ya, anak kecil terus dulu itu kan nggak main strategi lah gitu, taunya kan brute force. Asalkan banyak mencet gitu, asalkan wah langsung dipencet semuanya, ya diracak gitu kan, R1 R2 R1 L2 terus kotak X segitiga, wah pokoknya dipencet semua lah, yang penting bisa menang. Makanya memakan banyak korban stick tuh buat mainin dua game itu. Nah terus game yang berkesan bagi gue juga Winning Eleven, karena waktu itu gue sering main sama om gue. Jadi ya om gue yang ngasih PS itu sering juga main game bareng, yaitu Winning Eleven. Ya Winning Eleven yang mana soundtracknya itu legend banget sampai sekarang, mungkin kalian juga pada tahu, yaitu Linkin Park 6. Nah gue cuman gak terlalu suka Winning Eleven, yang gue suka Solin Soccer. Sama game bola. Cuman kan yang Solin Soccer ini kan ada jurusnya lah, ada skillnya gitu. Dan yang gue suka itu, jadi tiap negara itu kan ada speciality-nya masing-masing, dan setiap pemainnya juga kadang ada hidden gems-nya gitu. Ada, oh ternyata pemain ini bisa ngeluarin skill juga. Yang gue berkesan banget itu, yang gue inget banget itu, jadi ada satu negara apa ya gue lupa. Jadi si kipernya itu bisa ngeluarin skill yang mana, jadi kalau misalkan dia nangkap nih terus ada bar skillnya penuh atau apa gitu, gue juga lupa inget. Cuman ya pokoknya bisa ngeluarin skill. Si kiper ini ngalung dari apa, ngelempar dari gawang ke gawang. Kalau misalkan nggak ada pemain yang kena, yang mental tuh, kalau misalkan kena skillnya bisa masuk tuh, bisa ngegolin tuh dari gawang ke gawang, keren banget. Cuman kalau misalkan ada banyak pemain yang kena atau yang mental, ya kekuatannya berkurang gitu, jadi si kiper lawan bisa nangkap gitu. Terus dari Korea Selatan juga yang memorable tuh, ngeluarin naga atau apa gitu, yang tendangannya itu juga sama, keren banget itu. Nah abis itu game fighting gue sempat mainin Tekken. Nah Tekken juga sama om gue sering main juga tuh game Tekken, dan karakter favorit gue adalah
Paul. Gimana ya, nyentrik banget gitu sih karakternya itu. Si kepalanya kan rambutnya kan rata banget tuh, aneh juga tuh rambutnya kayak gitu tuh, cuman keren aja gitu bagi gue pas liatnya, anjir keren banget gitu. Terus bisa ngeluarin jurus pas mukulnya itu kan kayak Hadoken yang nembak gitu kan, enggak nembak, jadi kayak ngeluarin aura gitulah. Cuman buat ngaktifinnya itu gue dulu nggak tahu tuh gimana, karena kan ada kayak apa, kayak ada patternnya lah gitu, misalkan harus pencet bawah dulu, kanan dulu, kotak dulu, atau kayak gimana. Nah gue kadang ya hoki-hokian gitu kalau lagi bisa ngeluarin gitu, dan ya gimana ya, agak susah juga gitu, udah bisa ngeluarin juga ya kadang nggak kena gitu. Cuman pas kena kan damage-nya gede banget tuh. Ya ya itulah yang paling berkesan itu rambutnya yang bikin gue jadi suka banget tuh sama karakter itu. Rambutnya kayaknya satu-satunya karakter yang punya rambut kayak gitu deh seingat gue ya. Terus main game ya tentu saja yang game challenging pada masanya itu Pepsi. Gue seneng banget tuh main Pepsi. Dan gue itu sering gimana ya, kalau dulu itu sering banget suka nge-challenge diri sendiri gitu. Kalau misalkan yang step biasanya udah gampang ya gue sering nyobain lagi. Dan di challenge-nya itu jadi kan si Pepsi itu bisa apa, bisa lari ke depan gitu, bisa ngedash lah gitu. Nah gue sering banget tuh dari awal sampai akhir ya harus bisa ngedash. Jadi kalau dulu tuh ya nggak kenal apa kata kalah itu ya biasa banget gitu. Dan gue seneng gitu kalau misalkan kalah, oh berarti harus yang ada di improve me, oh berarti ini ya challenging gitu. Kalau dulu tuh kayak gitu banget gue, ya jiwa gamernya membara lah beda sama sekarang. Pepsi. Terus gue juga sampai tamat, dan ternyata tamatnya itu kan stage-nya ternyata lawan Pepsi lagi. Pepsi yang gede, dan itu stage susah banget karena ya Pepsi itu kan si darahnya itu bisa nambah kalau misalkan dapetin Pepsinya kan, cuman paling maksimal 3 kali atau 4 kali gitu. Nah jadi ya nggak terlalu banyak gitu sih darahnya. Nah, terus pas udah tamat ternyata dapat skin. Jadi skinnya itu si Pepsi yang tadinya warna abu biru jadi abu merah. Agak unik sih ya, tapi gue seneng lah, yang gue senengin akhirnya gue bisa waktu itu namatin Pepsi. Nah terus game challenging yang kedua yang gue suka banget juga Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 1, 2, 3. Gue ingat banget tuh Crash Bandicoot 1 ada stage yang mana gue bilangnya sih itu jembatan Shiraton Mustaqim waktu itu. Mau apa, stage ke surga. Soalnya stage-nya itu ya jembatan, literally banyak banget jembatan, dan si jembatan itu kalau sekali injek patah gitu, atau enggak rapuh banget gitu jembatannya. Jadi kalau misalkan nggak langsung loncat lagi langsung jatuh, itu gue susah banget tuh dulu tuh, setengah mati beresin stage-nya. Dan juga gue inget banget sampai niat banget gue ngumpulin nyawa sampai 99 demi ngeberesin stage itu. Dan waktu pertama kali gue masih coba ya masih belum selesai itu stage. Karena ya mungkin waktu gue kecil kan motoriknya masih belum terlalu bagus atau gimana ya, gue nggak tahu lah. Cuman yang gue pengen banget ambil dari diri gue yang dulu itu jiwa ya pantang menyerahnya itu. Walaupun udah ngumpulin 99 nyawa ternyata masih belum cukup, dan ngumpulin lagi. Kalau sekarang sih wah udah gampang nyerah, udahlah ganti game gitu, udahlah nonton anime aja lah gitu, udahlah inilah, udahlah itulah. Ya gitu sih, gue pengen banget gitu bawa ya sisi gamer gue yang pada saat itu gitu. Crash Bandicoot 1 seinget gue sampai tamat waktu itu, ada beberapa pulau kan, jadi staging itu per pulau sampai tamat. Crash Bandicoot 2 gue kurang terlalu suka karena kenapa ya, agak nanggung gitu. Dan desain stage-nya itu ya gue kurang suka sih waktu itu, nggak tahu kenapa. Cuman yang paling gue inget ya gue kurang suka. Nah yang ketiga gue yang favorit, karena yang ketiga ini udah modern, dan yang ketiga ini ada skill. Itu juga yang bikin gue suka banget maininnya. Jadi beresin stage apa ya, per stage-nya itu kan ada dibagi-bagi bosnya tuh. Jadi kalau setiap beres lawan satu bos dapat satu skill, beres lawan satu bos dapat satu skill. Ya jadi nggak monoton lah gitu. Dan ya senang aja sih kalau ada skillnya gitu, gue suka. Apalagi kan yang ketiga muternya itu bisa lama, jadi misalkan loncat muter, suka aja gitu. Lebih bervariasi lah. Terus oh iya yang ketiga juga kan bisa pakai si kokonya tuh yang ceweknya. Nah kampretnya ketika pakai yang si kokonya pasti stage-nya susah banget bagi gue. Apalagi yang pakai perahu itu tuh yang di air, wah itu kampret sih. Udah banyak bomnya, terus ngontrol apa maju mundurnya juga susah.
belok-beloknya juga susah. Apalagi kadang ya nyawanya kan terbatas juga. Pokoknya paling males lah gitu kalau udah stage harus pakai si Koko itu. Terus oh iya, sama juga itu CTR dulu sering banget tuh, suka banget tuh gue main Crash Team Racing. Nah, ada hoax legendaris CTR itu kan, jadi ada satu stage eh yang mana di stage itu tuh ada beruang kutub besar. Jadi kan oh ya, jadi ada salah satu karakter di CTR itu yang bisa dimainin, si Polar kalau nggak salah. Ya si Polar, Polar Bear yang apa, beruang kutub yang kecil gitu. Nah, cuman ada satu stage itu ada beruang kutub yang besar, dia itu membeku. Nah, hoax legendarisnya adalah bahkan teman-teman gue juga pada tahu, mungkin sekampung gue tahu mungkin ya, yang main PS1. Jadi harus nembakin tuh pakai roket 99 kali. Nah, waktu itu kan susah juga yang ngumpulin roket 99 kali dan lama juga gitu, malesin juga. Cuman karena ya namanya juga bocil penasaran gitu kan ya, akhirnya gue nyari-nyari dan ternyata bisa pakai Game Shark. Waktu itu waktu beli kaset Game Shark itu gue kira game, dan ternyata bukan kan, buat nge-cheat gitu. Cuman kan waktu itu gue nggak tahu, ya gue ngerasa nyesel aja, anjir bukan game, apaan ini, cuma list doang gitu. Dan ternyata kan berfungsi sangat justru, karena ya bisa nge-cheat banyak banget kan, list game yang bisa di-cheatin tuh. Satunya CTR, akhirnya gue cheatin sampai 99. Dan udah gue tungguin sama 99 kali tuh sambil nembakin roket ke patungnya itu tuh yang beku itu. Masih nggak bisa. Emang bangke tuh, cuman hoax belaka ternyata. Sering banget tuh gue dikibulin tuh sama ada anak SMP waktu itu, Aanggi kalau nggak salah namanya. Jadi gue sering banget tuh main ke rumahnya, terus nanya-nanya soal game, dan ya banyak hoax juga dari beliau gitu, dari dia gitu. Salah satunya itu hoaxnya. Nah di chatter itu tuh gue sering banget tuh nyari jalan pintas. Pokoknya setiap game itu gue seneng banget tuh ngulik, bener-bener ngulik gitu, bener-bener diulang-ulang, bener-bener sampai hatam banget gitu, dari tracknya, dari jalan pintasnya harus loncat-loncatnya. Ada satu track yang ban-ban gitu pinggir-pinggirnya, sampai gue tahu shortcutnya kayak gimana. Pokoknya golik banget lah. Gue sering banget juga sama tetangga juga main CTR. Terus main story mode-nya juga ada. Ya lumayan sih itu story mode-nya, cuman ya pokoknya balapan-balapan juga sih, tapi ya buat ngebuka karakter dan yang lainnya lah. Oke, habis itu gua main game strategi dan game shooting yang menurut gua paling berkesan banget, ada namanya Team Badis. Wah, itu game keren banget anjir. Jadi buat kalian yang mungkin ada yang nggak tahu, jadi Team Badis itu konsepnya simple dan premisnya juga keren banget sih menurut gue. Yang pertama kan kayak ada banyak apa karakternya itu gitu. Lagi pesta, lagi pada damai gitu, lagi pesta, lagi seneng-seneng semua. Nah, datanglah turun satu kotak, dan ternyata di kotak itu bisa ngeluarin senjata, bisa ngeluarin anak buah, dan bisa ngeluarin yang lain, dan perang lah semuanya. Jadi yang tadinya damai, ketika ada satu akses ke senjata itu ya semua jadi perang. Nah itu aja sih premisnya. Jadi si pasukannya itu kayak yang dulu tuh ada tuh yang sosis so nice yang bisa muter-muter. Nah kayak gitu tuh si karakternya, nanti deh gue tunjukin gambarnya. Nah jadi perang antar warna gitu sih, antar ya mungkin bisa dibilang antar suku lah gitu bisa dibilang. Jadi perangnya itu harus sambil ngebangun susunan kotak-kotak, yang mana misalkan ada 2 kotak bisa jadi apa, bisa 4 kotak bisa jadi apa. Dan ya gue itu kalau misalkan main versusnya ya, jadi ya pokoknya cepat-cepat ngebantai gitu. Dan salah satu cara tercepatnya itu lu bisa langsung ngebunuh si playernya, atau lu bisa ngancurin si rumahnya. Yang mana kalau misalkan lu ngancurin rumahnya, jadinya si playernya itu nggak bisa ngebikin apapun gitu, nggak bisa build apapun, entah itu pasukan, entah itu senjata. Dan ya si kotaknya itu yang kerennya ada dibagi 2, jadi yang warna merah dan yang warna biru. Nah yang warna birunya ini biasanya jadi OP-nya gitu, kalau misalkan bikin senjata jadi evolve-nya. Terus kerennya juga dari mekaniknya, kalau misalkan bawa kotak yang merah sama bawa kotak yang biru itu beda. Kalau misalkan bawa kotak yang merah ya enteng, kalau bawa kotak yang biru berat. Keren anjir. Terus misalkan bikin prajurit beda juga, ya jadi evolve-nya lah gitu yang biru lah. Terus ada misi, ya kalau misalkan single player ya, atau story mode lah bisa dibilang. Ada misi yang paling kampret yang gue sampai sekarang inget.
Jadi satu misinya ini di stage yang ini juga sama, konsepnya kayak yang Crash Bandicoot 1. Jadi misalkan per pulau gitu, ada per pulaunya itu beda weather, beda pasukan, beda senjata. Nah, ada salah satu stage yang mana weathernya itu beku itu di ice. Nah, si misinya ini kampret. Jadi kan gue sendiri, pasukan gue, ya suku gue satu gitu, tim gue satu. Nah, misinya adalah nyelamatin penguin. Nah, sebelum nyelamatin penguin juga kan ada musuh tuh. Jadi ya yang pertama kan otomatis gue harus matiin dulu semua musuhnya. Karena kalau enggak kadang penguinnya ketembak mati beres. Jadi benar-benar sebenarnya enggak harus ngebantai musuhnya, cuman ya harus ini apa ya, harus nyelamatin penguinnya. Nah, paling kampretnya si penguinnya ini tuh nggak bisa kayak diangkat kayak kotak gitu, nggak bisa. Jadi lu harus ngedeketin terus si penguinnya maju, dan majunya ini kan karena di es licin jadi nyerodot balik lagi gitu, nyerodot lagi balik lagi. Kadang gua harus maju dikit liatin ke belakang, udah tersesat lagi baru balik lagi. Jadi kampret gitu, musuhnya kadang juga susah dikalahin karena senjatanya itu susah di stage itu. Jadi ada senjata makan tuan sih itu. Damage-nya gede banget, cuman kalau misalkan impact, kayak misalkan nembak bazooka kan ada impact kayak gitunya tuh. Nah, kalau impactnya kena lu juga, itu lu juga bisa mati gitu. Senjatanya bisa one hit, tapi lu juga kalau misalkan gagal ya lu juga mati dengan one hit juga karena impactnya. Kampret sih itu. Jadi ya pokoknya paling kampretnya itu sih penguinnya itu kadang sering banget tersesat gitu, anjing bangke lah. Itu stage paling malesin bagi gua. Nah, ya gue balik lagi karena gue sering banget ngulik, ya gue ngulang-ngulang walaupun gue udah tamat. Dan paling kerennya itu jadi ada stage-nya per kayak ya bisa dibilang samain lah gitu kayak Crash Bandicoot, jadi per pulau udah muter ternyata ke atas. Nah, itu stage terakhir paling bangke itu lawan alien anjing. Tapi keren sih, premisnya sih, ya gue pikir jadi ternyata ini yang ada dombanya gitu, yang munculin munculin kotak-kotaknya itu bisa jadi senjata dan lain. Ternyata ada yang dari atas itu, dan susahnya minta ampun anjing kalau yang di atas. Jadi per misi atau per stage, satu stage-nya itu susah banget. Karena yang pertama si alien ini lebih tebel. Yang kedua, lu pasti satu versus 4, 1 versus 3 terus. Ya kan maksimal di tim badis itu ada 4 regu kan. Nah, pasti 1 versus 3. Jadi yang 3 pasti ngelawan lu. Nah, itu yang ketiga yang mana bisa dibilang AI, anjir AI. Ya bisa dibilang si musuhnya ini lebih inilah gitu, lebih apa ya? Jadi fokusnya itu lebih jadi prioritasnya itu lebih ketahuan lah gitu, prioritasnya nge-eliminate lu. Jadi ada beberapa stage yang mana lu baru bikin senjata satu nih misalkan, kalau nggak baru bikin prajurit satu udah langsung diserang kan, kampret tuh itu tuh. Dan lagi ya itu balik lagi lu 1 regu lawan 3 regu. Nah, di situ juga ada tuh yang kampret tuh, yang malesin juga. Bedanya kan kalau yang di S itu nyelamatin penguin, yang di sini nyelamatin apa ya, kayak mungkin bisa dibilang manusianya atau apa gitu. Nah, kalau di sini tuh bedanya, kalau penguin itu ada waktu. Jadi, nah gue sering banget gagal itu gara-gara kehabisan waktu. Ya baik lagi kan si penguinnya itu kan kampret tuh, nggak bisa diarahin tuh, nggak bisa diangkat, nggak bisa susah lah gitu, harus nungguin banget lah. Nah, kalau yang di stage yang ini tuh, yang stage alien ini tuh nggak di waktu, tapi susah bangetnya harus ngebantai dulu semuanya tuh. Dan ngebantai banget semuanya itu lu di stage-nya itu nggak ada rumah. Jadi ya harus ini jadi ngumpulin senjatanya itu harus ngambil lah gitu, kayak dropan kayak gitulah. Nah, yang susahnya lagi juga ya kayak tadi, 3 versus 1. Sebenarnya mereka itu semua musuh, tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin di settingnya yang kalau misalkan lu yang dilihat pertama, jadi lu yang di-eliminate awal terus, itu ngebantainya aja udah susah. Nah, yang kedua yang susahnya lagi, lu kan pakai, jadi ada satu prajurit. Nah, prajurit yang lu pakai itu waktu itu jadi dokter. Ini keren sih. Nah, kalau dokter itu salah satu skillnya bisa bisa nangkap, atau ya bisa gue bilang sih meluk sih, bisa ngangkat lah gitu, ngangkat si prajurit yang lain. Nah, bisa juga ditiup tuh, keren sih itu dokter. Nah, jadi ini nyelamatinnya lebih bisa terarah lah gitu, tinggal diangkat.
Tapi lebih bangkainya juga di stage yang kalian ini ada lava. Nah terus paling kampretnya, lu cuman nginjek dikit doang lu pasti mati. Sedangkan si kadang beberapa manusianya ini yang harus diselamatin, kadang harus loncat dulu lava. Jadi udah mah ngebantainya susah, nyelamatinnya juga kalau lu ngelakuin satu kesalahan, lu bisa gagal. Itu kampret sih, gue ngulang berapa belas kali ya itu. Bahkan yang di lingkungan kampung gue ya, dan lingkungan teman-teman gue yang main tim badis, mungkin gue doang gitu yang nyelamatin tuh, karena ya saking susah banget. Apalagi bos terakhirnya, wah, satu robot gede banget. Terus ya kayak tadi lagi lawan 3 regu dan banyak banget juga itu. Nah cuman ya gitulah, kok bisa ya gitu. Gue pikir dulu itu kayak nggak ada beban, ya kalah, tinggal coba lagi, nggak mikir gue pecundang, nggak mikir gue ya loser gitu, sama aja sih. Ya pokoknya hajar aja gitu kalau dulu. Cuman kok sekarang malah jadi ngerasanya jadi beban banget ya. Ngerasanya jadi gue expect diri gue itu kayak kalau misalkan gue kalah ya gue culun gitu. Kalau misalkan gue kalah ya gue pecundang gitu. Kalau misalkan gue kalah ya gue noob gitu ya, which is bener juga. Cuman kan itu bisa jadi salah satu challenge, bisa jadi tantang ya, bisa jadi challenge gitu kan bagi gue kan. Bisa ya, gue dulu itu bersemangat ya karena susahnya itu. Gue dulu itu bersemangat karena gue banyak kalahnya itu. Cuman kok sekarang malah jadi kebalikan ya. Mungkin ada dari kalian juga yang sama, mungkin bisa share di komen gitu. Kenapa? Kalau salah satu pikiran gue ya, yang gue pikirin sih, gue ngerasanya karena mungkin sekarang udah terlalu banyak ya ada banyak juga sih ngebahas kayak instant gratification itu kah? Gue nggak tahu salah ngomong atau gue, nanti ya gue tinggal koreksi lah. Pokoknya jadi ya kepuasan gue langsung dapat instan gitu. Contohnya kalau misalkan gue susah ngalahin itu ya kan tinggal langsung ganti game. Sedangkan dulu itu kan susah dapetin game. Mungkin ya bisa kayak gitu. Terus dulu juga kan kesenangan gue itu kan main game. Sedangkan kesenangan gue sekarang kan ada banyak ya, main HP atau enggak misalkan nonton anime dan yang lainnya lah. Dan itu lebih effortless lah. Mungkin gara-gara itu atau bukan ya? Ya nggak tahu juga sih. Oke, baik lagi. Jadi terus yang selanjutnya, yang paling berkesan bagi gue tentu saja Harvest Moon. Itu nggak mungkin bisa gue lupain sih, dan feelingnya juga sih. Ya gue ngerasa apa ya, emosional lah sama game itulah, karena gue itu main Harvest Moon, nggak tahu ya kalau misalkan di Steam ada play hour-nya mungkin udah banyak banget, mungkin 200-an atau mungkin ribuan gitu. Karena ya gue main baru 1 tahun. Jadi Harvest Moon mungkin kalau misalkan ada yang nggak tahu, kayak Stardew Valley begitu. Stardew Valley gimana cara nyebutnya ya, itulah gitu. Nanti gue iniin Stardew Valley. nah cuman gue emosionalnya itu gimana ya, gue maininnya itu sama kakak gue. Jadi kayak saling ini apa, save-nya itu ya saling lanjut gitu, saling main gitu. Terus sharing juga sama temannya kakak gue. Terus gue juga sharing sama Anggi itu, dia juga punya bukunya waktu dulu kan, karena ya nggak ada internet lagi kan. Jadi resep-resep makannya juga harus tahu gitu kan, ada bikin resep makanan. Terus apa ya, terus kayak tanaman-tanamannya harganya berapa, terus kayak ulang tahunnya juga kapan. Wah anjir, itu momen-momen paling bahagia sih menurut gue ya. Bener-bener pulang sekolah main, libur sekolah main, sampai gue inget banget itu waktu gue sakit panas. Momen konyol sih itu. Cuman kan yang namanya sakit panas, waktu tidur itu kan gak enak banget tuh, kayak di punggung kayak ngerasa yang apa, semuanya gede. Terus di punggung itu kayak ngerasain tekstur. Kalau gue itu tidur di bebatuan. Gue inget banget Nigonya ini gue nanyain resep Harvest Moon anjing. Resep makanan itu apa anjir, makanya ya gue nigoin lah. Bener-bener ngigo lagi. Ngigo ya itulah. Terus ada nikahnya juga kan. Terus gue bener-bener semua cewek yang bisa gue nikahin situ gue cobain satu-satu tuh. Gue nikahin ini manfaatnya apa, eventnya apa aja ada. Gue sampai paham gitu kalau misalkan ngedeketin si Ellie
ada yang di dokter. Jadi kalau misalkan lopenya, nah ini juga berdasarkan lopenya, wah anjir. Jadi lope yang pertama itu hitam gitu kecil doang. Terus gue seneng banget tuh kalau misalkan dari hitam kecil gitu nggak ada detaknya terus berubah walaupun jadi kecil warna apa aja ya. Cuman wah seneng banget sih. Terus yang paling konyol si Popuri, ada nama ceweknya itu salah satu cewek yang di peternakan yang jual hewan peternakan sama pakan dananya. Jadi Popuri ini kalau misalkan dikasih jukut, rumput, dia itu seneng gitu walaupun cuman terima kasih gitu, cuman gitu doang, yang nggak terlalu seneng sih. Jadi ada tahapnya gitu, ada yang favoritnya, ada yang oke gitu, ada yang nggak disuka. Dan anehnya si Popuri ini dikasih jukut, dikasih rumput ya terima kasih gitu. Yang mungkin gue pikir oh buat dipakai pakan kali, nggak tahu lah. Dari developernya mikirnya apa. Terus gue sampai inget-inget cara ngambil power berry-nya kayak gimana, ngumpulin power berry-nya di mana aja. Gue sampai nyari tahu, padahal nggak ada internet. Trial and errornya banyak banget. Belum sampai 1 tahun udah gue ulang, cuman pengen tahu doang supaya apa, kalau nikahin sini itu manfaatnya apa. Dan dulu itu kan savean PS1 itu bukan pakai megabyte kayak sekarang ya, atau misalkan kayak PS2. Jadi dulu itu savean PS1 kan pakai slot. Nah sedangkan slotnya ini kalau nggak salah cuma 16 atau 12 gitu. Nah si kampretnya kalau Harvest Moon makan 4 slot anjir. Jadi ya nggak bisa banyak-banyak gitu. Kalau misalkan ada yang bilang gitu, kalau misalkan tadi ada yang mikir kenapa nggak save-nya aja yang banyakin gitu, nggak usah ngulang, nggak usah gimana. Ya karena itu save-nya benar-benar terbatas. Cuman ya bisa dibilang kan kalau misalkan 12 slot berarti cuma bisa 3 kali nge-save kan. Makanya lah diulang lagi, nggak pakai. Yang dulu itu gue sering mainnya pakai Game Shark. Jadi yang paling gampang lah gitu, biar apa ngumpulin uangnya nggak susah. Terus cara ngupgrade toolsnya juga gampang kan, karena ya uangnya ada, tinggal nyari ingredientnya aja, tinggal nyari bahannya aja. Cuman waktu gue sampai tahu tuh ada bugnya kalau misalkan Game Shark itu kalau semuanya dicentang sama apa backpacknya gitu sama tasnya, ada error tuh. Jadi walaupun di backpacknya ada slotnya 16, cuman lu cuman bisa masukinnya cuma 3 atau 4 gitu. Jadinya harus dimasukin manual lagi. Makanya gue udah tahu bugnya, jadi yang backpacknya nggak gue centang. Terus si ceweknya juga kan di Game Shark, waktu awal-awal gue langsung semua ceweknya pada suka. Jadi event-eventnya nggak tahu tuh gue. Akhirnya gue mau lah gitu, memberanikan lah anjay main tanpa Game Shark. Ya ternyata itu lebih gimana ya, ya lebih effort iya jelas, cuman lebih rewarding juga gitu. Oh ternyata kalau si ini tahap sukanya udah ini, ngasih ini. Kayak si Eli udah mulai suka, setiap sore itu ada 3 hari berturut-turut ngasih kue. Terus misalkan kalau si Karen itu kan kalau misalkan udah nikahin makan sarapan pasti gosong karena dia masak itu pakai alkohol. Terus misalkan kalau si An itu yang anak apa, penginapan, masakannya kan pasti bagus banget lah, pasti enak-enak lah ya karena anak yang punya penginapan. Terus event-eventnya juga ada event masak, gue sampai diulang-ulang itu 1 hari sebelumnya. Gue pengen banget perfect lah gitu, pengen banget menangin eventnya. Dan yang paling susah itu menangin event masak sih waktu itu, karena ya lawannya itu bapaknya si An. Dan waktu itu gue pernah menang itu resep apa ya, salad, cuma lengkap tuh sampai pakai kubisnya, itu kubis kan yang termahal. Terus event yang paling gue suka itu event ayam. Ya gue benar-benar langsung prepare lah dari awal, langsung gue beli ayam karena biar lopenya banyak dulu kan, supaya bisa, lopenya itu berpengaruh buat cepet gedenya. Nah yang bisa diikut sertain sama event ngadu ayam itu ngadu ayamnya keren sih, harus ya, ya ngadu ayamnya teriak-teriak gitu kalau misalnya ada yang takut keluar. Kayak apa ya, mungkin sumo cuman ayam, cuman teriak si ayamnya cuma nggak harus nyentuh. Wah keren sih itu sih anjir. Terus kalau misalkan menang itu yang paling keren, kalau misalkan menang event atau festival si ayam, kalau misalkan ayam, ada kan hewan itu, ada ayam, ada sapi, ada domba atau kambing ya, ya itulah. Jadinya emas anjir, keren itu. Kalau misalkan ayam berarti kan telurnya jadi telur emas. Terus misalkan kalau sapi susunya itu jadi susu emas. Terus misalkan ya, domba itu woolnya jadi wool emas, keren anjir. Terus bisa di ini juga apa, bisa diolah juga. Yang sapi ada mesin olahan jadi keju, yang domba itu woolnya bisa jadi apa ya gitu ya. Oh enggak, si iya itunya bulunya gitu jadi bisa jadi wool. Terus
Ada juga yang ayam itu jadi mayones, dan kalau yang emas ya jadi emas lagi gitu, jadi mayones emas, jadi cheese emas, jadi keju emas, jadi wol emas juga. Yang wol nggak bisa jadi emas sih, seingat gua. Terus kayak yang paling gua takut itu di Harvest Moon kan ada pengakuan tuh, kayak ada mimbar pengakuan. Gua nggak tahu sih karena ya gue muslim kan, terus itu ada pemimbar pengetahuannya kan di gereja gitu kan. Gue nggak tahu itu ngapain. Gue paling takut tuh kalau misalkan bisa masuk ke situnya tuh kalau udah ada hewan peliharaan yang mati, jadi kayak mungkin pengakuan dosa atau apa gitu. Gue cuma sekali doang tuh pernah, dan gue takut banget kayak anjir ini apa, kan layarnya gelap terus ada langsung kata-kata pengakuan dosa atau apa gitu. Anjir horor banget, gue nggak suka. Gue nggak tahu sih waktu itu ya, masih kecil juga kan. Terus oh iya, gue itu sebenarnya kan ada kurcaci juga di situ, dan kurcaci itu kan ada love-nya jadi bisa dipekerjakan lah gitu, bisa diminta tolong. Nah karena gue nggak mengurangi love-nya selama gue main, gue nggak pernah tuh memperkerjakan si kurcaci itu. Gue, nah ini juga sih mungkin yang udah kebangun dari dulu. Gue itu ya pengen perfect lah gitu semuanya lah gitu, bener-bener pengen kalau misalkan gue ngalahin musuh itu ya bener-bener sampai ke knock out, kalau bisa ya health gue sepenuhnya lah gitu, nggak sampai ke tonjok ya. Kalau misalkan ketonjok cuma ketonjok atau kepukul 1 atau 2 kali. Gue pengen bener-bener overwhelming lah gitu kalau misalkan menang. Ya begitupun sama game Harvest Moon. Dan ya itulah memorable bangetnya ya, gue kumpul sama keluarga main gitu kan. Kakak gue nanyain ini udah sampai mana gitu, dan nikah sama siapa atau enggak mau nikah sama siapa. Ya Harvest Moon mah bener-bener ada tempat di hati lah. Kalau misalkan gue ngomongin Harvest Moon terus bisa lebih panjang dari Tim Baris itu. Tadi Tim Baris juga udah kepanjangan, cuman ya panjang banget lah. Terus oh ya yang ada peri juga dari Harvest Moon, gue sampai tahu itu. Terus openingnya yang na 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 na, wah bangke anjing. Terus soundtracknya juga kalau gue dengerin lagi mungkin sama yang tadi openingnya bisa-bisa nangis. Sekarang aja gue bilang mata gue ini berkaca-kaca ini. Ya it's very wonderful lah, bener-bener blessing sih gue punya PS1 waktu itu, dan gue punya jiwa gamer waktu itu. Ya mungkin lingkungannya juga mendukung waktu itu. Terus ya masih tanpa beban dan yang lainnya, dan gue bener-bener menikmatin game yang gue mainin. Dan ya itu sih kalau game PS1. Mungkin dari kalian ada yang mau nambahin atau misalkan ada yang mau komentarin boleh silahkan. Ada yang mau sharing juga silahkan. Terus kalau game PS2 ya gue pengen cerita sedikit yang PS2. Game PS2 gue nggak mainin banyak juga sih, cuman maininnya di rental karena gue minta dibeliin PS2 nggak dibeliin. Dia satu faktor nggak ada uang, dan dua yang mungkin ibu gue nggak mau gue main game terus, karena ya gue bener-bener kalau main game ya sering lupa waktu lah gitu. Jadi banyaknya gue ke rental PS, dan yang punya rental PS-nya itu temen gue sendiri, temen kecil gue, Adril namanya. Ada beberapa game PS2 yang memorable banget. Game yang jelas game legendaris GTA. Yang memorablenya itu karena gue bisa main bareng sih, bisa main berdua sih. Dan kalau main berdua itu pasti banyak banget hal konyol yang dilakuin. Ini gak mungkin serius gitu main berdua. Terus pasti ngambil motor GP yang di parkiran gitu kan, ada di parkiran lantai 2 kalau nggak di lantai yang teratas. Dan ya ada beberapa hoak katanya lantai paling atas lebih kencang, bola menurut gue sama aja. Terus habis dari parkiran itu kan pasti ada ke kanan terus kayak jalan tolnya itu tinggal di tengah aja, nanti juga kan ada tanjakan tuh buat loncat si motornya. Pasti dapat 500. Oh ya gue juga karena gue nggak punya PS2-nya, jadi ya gue sering banget tuh main ke rental PS-nya. Bahkan sampai satu momen dimana setiap minggu pagi-pagi gue belum sarapan belum apa, baru cuci muka doang langsung ke rental PS. Gue sering banget tuh dimarahin, sering banget sampai dipukul pakai sapu lah, nangis tuh gue bener-bener. Ya gue orangnya
kalau misalkan ada istilah bahasa Sunda itu PSMR, jadi gampang banget nangis lah gitu. Nah cuman pas hari itu gue nangis terus dimarahin sama ibu gue terus, ya gue nangis gitu diam, iya, tapi besoknya gue kerental lagi. Sampai satu momen, satu pagi yang buat gue bahagia banget, blessing banget tuh. Gue pergi kan pas minggu paginya, terus gue belum sarapan belum apa kan, dipanggil tuh sama ibu gue lewat temen gue, Kang, cek si ibu tuh balik, kata si ibu pulang. Duh, gue udah takut banget tuh kan, anjir, pasti dimarahin lagi nih, pasti disambut dipukul lagi tuh pakai nyeret tuh kan, supaya ngemain nih. Pas pulang makanya lah tuh saat main teh tuh udah ibu bikinin tuh mie goreng 2. Beh, itu bener-bener anjir bahagia banget anjing, apalagi dikasih mie goreng 2. Wah, itu bener-bener kayak yang pagi yang perfect lah gitu, sarapan yang perfect lah. Itu kemewahan yang gimana ya, ya kemewahan yang sebenarnya nggak mewah gitu, cuma bagi gue itu mewah banget dapet sarapan mie goreng 2 waktu itu. Gue makan beres langsung gue lari lagi ke rental ya. Sampai ya gue jadi sering jadi kuncen gitu ya, nggak ada uang buat main juga ya gue datang aja, gue sering seneng banget tuh liatin. Dan ada satu ya gue bilang AAA gitu, abang-abang lah ya bisa dibilang, paling gue tungguin tuh, gue nyirin tuh orangnya, gue tandain tuh karena kenapa ya, dia sering main Resident Evil 4. Gue kan penakut banget orangnya dan dia berani, dan gue kan kalau misalkan cuma nonton ya gue berani lah gitu. Jadi ya gue seneng banget tuh, oh sini datang, gue pasti lihat tuh di belakangnya cuman buat liatin game Resident Evil 4 doang. Gue itu game, ya kalau game PS2 yang paling berkesan bagi gue Resident Evil 4 sih. Yang mana gue dulunya cuma liatin, gue penakut banget gak berani main, sampai akhirnya gue berani main, sampai akhirnya gue bener-bener hatam, tahu banget di mana apa lootnya di mana. Misalkan kalau misalkan ngancurin box ini keluar ularnya itu yang mana, terus misalkan treasure-nya itu di mana, udah nggak usah lihat map, terus jump scare-nya di mana. Wah anjir, itu udah bener-bener jadi mastering banget lah gitu, yang tadinya cuma liatin dan berani main bener-bener tamat berkali-kali. Sampai-sampai ada salah satu orang yang sering datang juga ke rental PS, ya teman gue juga. Jadi kan dia itu ya dia uangnya lebih banyak dari gue lah gitu. Jadi kalau dia datang ya pasti main 2 jam 3 jam. Nah kalau dia main Resident Evil 4 dan dia gak bisa salah satu stage-nya, pasti ke gue, Kang painkeun ya pakai sepan orang 2 jamuin tah cenah. Gratis tuh ini, walaupun cuma diem ya, jadinya gitu, jadinya gue cuman nunggu doang jadi kuncen, cuman pada tahu skill gue lumayan lah gitu di atas rata-rata yang pada main di situ. Jadinya kayak gitu, dibayarin 2 jam asalkan dia pakai save-nya dia gitu, asalkan pakai memory cardnya dia cuman pengen save-nya doang. Ya nggak tahu, ya mungkin bisa dibilang dulu joki ya, gue jadi joki sih waktu dulu, cuma kan istilahnya nggak familiar sih waktu dulu. Ya itu sih, PS2 gue nggak ada, jadinya gue banyak banget di rental. Dan ya paling itu sih, gue pengen nostalgianya itu game-game lama yang paling berkesan bagi gue. Dan ya tujuan gue pengen reminder ini ya supaya salah satunya ingat-ingat lagi masa-masa gue benar-benar jadi gamer yang menggebu-gebu, masa-masa gue nggak kenal nyerah, masa-masa gue ya hajar aja gitu, masa-masa gue nggak mikirin anjir cupu gitu kalau misalkan kalah, anjir noob gitu, atau enggak orang pecundang gitu kalau kalah, ya main aja. Dan ternyata kan kalau main dihajar-hajar terus kalah terus juga, pada akhirnya kan gue bisa makan jadi mastering juga kan. Karena bener-bener gue ngerasa kepukulnya itu kan sekarang udah ada RM4 remake tuh. Waktu pertama kali mau rilis ya gue seneng banget, excited. Terus kan sekarang udah rilis, sudah ada dan gue udah bisa mainin, tapi pas gue mau mainin nggak bisa, dalam diri gue kayak ngedenial. Gue tahu kalau gue mainin sekarang gue cupu gitu, gue tahu kalau mainin sekarang gue pasti banyak mati, dan ya gue jadinya nggak mainin gitu karena gue masih ngerasa diri gue yang mainin Resident Evil 4 OG yang mana perfect, gak ngalahin, terus gue nggak mau kalah, terus gue nggak mau effort, terus gue nggak mau, ya yang paling mungkin yang paling intinya gue nggak mau ngerasa diri gue pecundang sih. Gue nggak mau ngerasa diri gue ada di tingkat beginner atau di bawah sih untuk game, mungkin itu kali ya. Entahlah, mungkin ada masukan dari kalian, cuman yang gue rasain sih itu supaya gue
inget-inget lagi bahwa gue yang dulu itu ya kayak gitu gitu, ada yang bisa gue ambil dari yang dulu. Gue juga nggak pungkirin ya gue yang sekarang juga betternya juga ada, cuman ya ada beberapa hal yang gue pengen ambil lah gitu dari gue yang dulu lah. Itu sih paling ya, mungkin sekian. Jangan lupa like, subscribe kalau misalkan kalian bersedia, atau mungkin kalian mau nge-share ke temen ya terima kasih, kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Ya cukup sekian yang bisa gua share. Gua Samsi, bye, see you next time.